Monggo, monggo. Silakan, silakan. Ya, baik. Sebelumnya, operator, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya Mbak, terdengar. Jelas Kak, tapi Bapaknya yang jelas, kurang keras. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dekan Fakultas Keislaman Ibu Sofiun Nahido SAG MHI. Yang saya hormati Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3 Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Yang saya hormati Pembina UKMF Smart Bapak Ahmad Badrus Samsi SHI MH. Serta yang saya hormati pemateri kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa sekali, Bapak Nasrullah SEI ME, serta saya hormati pula Ketua Umum UKM FSMA 2021, Baihaqi beserta jajarannya, dan tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Ketiga kalinya, saya di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini, yang bertema tentang sosialisasi PKM. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung apa itu PKM, khususnya angkatan 2020 dan angkatan 2021 nih, yang masih bingung apa itu PKM, dan wajib enggak sih bagi mahasiswa PKM itu. Jadi nanti teman-teman di sini bisa mendengarkan dengan baik hingga di ujung acara nanti. Dan sebelum memasuki acara inti, izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Identitas diri, nama lengkap dan gelar, Nasrullah SEIME, jenis kelamin, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 03 Februari 1991, email nasrullah@trunojoyo.ac.id, nomor telepon 08122699190. Alamat kantor, Jalan Raya Telang, PO Box 2 Kamal. Lulusan yang telah dihasilkan S1, S2, dan S3. Mata kuliah yang diampu: 1. Teori dan praktikum lembaga keuangan non-bank syariah. Kedua, teori dan praktikum perbankan syariah. Ketiga, manajemen pemasaran. Riwayat pendidikan: nama perguruan tinggi untuk S1, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam STI Hamfara Yogyakarta. S2-nya Universitas Islam Negeri UIN atau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bidang ilmu untuk S1, Keuangan dan Perbankan Syariah. S2, Keuangan dan Perbankan Syariah juga. Tahun lulus S1 2013, S2 2017. Untuk judul skripsi S1, Analisis Syariah terhadap Suku Wakaf Tanah dari Muhammad Shodiq menurut perspektif Imam As-Syafi'i. S2-nya, Persepsi Masyarakat Pesantren Kota Yogyakarta terhadap Perbankan Syariah, evaluasi 25 tahun industri perbankan syariah di Indonesia 1992 hingga 2017. Selain itu, pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir ada beberapa bagian. 2019, judul penelitian model pembiayaan perbankan syariah dalam optimalisasi sertifikasi halal pada industri UMKM Bangkalan. 2020, model digitalisasi interkoneksi UMKM Madura dalam mendukung ketercapaian Sustainable Development Goals. 2021, strategi pengembangan sumber daya manusia
sumber daya manusia melalui metode SOAR pada pariwisata halal di Pulau Madura. Dan selain itu ada beberapa publikasi 5 tahun terakhir. Judul artikel ilmiah yang pertama, risiko dan peraturan vintage untuk sistem stabilitas keuangan. Nama jurnalnya, Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen. Dan yang kedua, Syariah Banking Financing Model in Enhancing the Halal Certification of Micro, Small, Medium Enterprise Industry. Nama jurnalnya, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah. Dan masih banyak lagi, mungkin saya membacakan 2 saja. Dan selanjutnya pengalaman seminar dalam 5 tahun terakhir. Yang pertama, The Third Annual Conference for Muslim Scholar 2019, judul artikel Islamic Philanthropy, Peran dan Kontribusinya terhadap SDGs, Waktu dan Tempat, Surabaya tahun 2019. Mungkin saya akan membacakan CV-nya sebagian saja, tetapi dari teman-teman jangan khawatir, meskipun saya membacakan CV-nya sebagian, pengalaman dari pemateri ini sangat luar biasa sekali. Jadi, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Hadiniyah wa ala kulli ni'matin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin untuk menyingkat waktu langsung saja kepada Bapak pemateri kita pada malam hari ini untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Waktu penyampaian materi 30 menit, waktu dan tempat kami haturkan. Cek teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Suara saya apakah sudah terdengar cukup jelas teman-teman sekalian? Baik, Bapak. Sudah. Jelas, Bapak. Baik. Mohon maaf ya, ini saya sebenarnya mau pakai headset, cuman takutnya kalau pakai headset nanti malah suaranya berdengung begitu. Jadi saya upayakan semoga jelas dan tersampaikan ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bersilaturahim, untuk sharing diskusi saja gitu ya teman-teman bahasanya. Karena mungkin sebenarnya 11-12 kita sebenarnya seumuran gitu. Ya. Kemudian kedua kalinya salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada haribaan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga dan umatnya. Semoga kelak kita memang merupakan umat pilihan terbaik beliau yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Ibu Dekan dan seluruh pimpinan, yang kami hormati seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Keislaman, yang saya banggakan, yang kami banggakan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan juga terima kasih kepada Mbak Chandra dan teman-teman UKMF Smart yang telah mengundang saya untuk berbicara sedikit terkait dengan PKM itu gitu ya, atau program kreativitas mahasiswa. Baik teman-teman, sebenarnya saya bingung ini, saya langsung masuk materi saja ya. Saya lebih ke sharing session saja karena di sini beberapa saya sudah kenal ya, bukan hafal, kenal beberapa teman yang sudah ikut atau
sudah pernah ketemu saya begitu, tapi yang lainnya sepertinya masih baru. Bahkan ada teman-teman yang kelas intensif bahasa Arab juga saya kenal gitu ya. Dan saya ngelihat Mbak Nurul Jamila kayaknya masih baru. Mbak Jamila kelas berapa? Semester berapa? Sorry. Semester 3, Pak. Dari Indonesia, di ekonomi syariah. Semester 3. Oh, prodi ekonomi. Oke, nanti Mbak Jamila ketika apa ya membacakan CV begitu benar tadi nggak usah dibaca semua. Saya pendidikan yang awal-awal itu nggak usah dibaca. Terus tadi Purbalingga bukan Probolinggo ya. Terus bacaan bahasa Inggrisnya dan lain sebagainya itu dilatih lagi Mbak Jamila dan teman-teman yang lain juga. Di sini ada Anissa Nur Indah Cahyani, kating kalian lumayan bagus kalau membawa acara, apalagi ada Mbak Firly juga. Ya, ada Mbak Fitri ya Firly ya Ilahana, ada Nafisa Liana, banyak teman-teman ya kating kalian sudah lumayan banyak yang bagus ketika membawa ya. Jadi ya wajar karena Mbak Jamila masih semester 3 gitu ya, nanti belajar sama kating-katingnya. Oke, that's no problem for me, cuman itu jadi pembelajaran untuk kita semuanya, untuk biar lebih well prepared dalam segala hal. Nah, teman-teman kembali ke topik kita pada malam hari ini. Ini saya sharing gitu ya. Mungkin awalnya cerita dulu kenapa saya diundang di sini gitu ya. Saya nggak tahu. Mungkin karena semester lalu saya sempat bukan kecewa tapi kayak sedih gitu teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman yang masih baru mungkin belum kenal saya begitu deket gitu ya. Tapi kalau yang angkatannya Mbak Rizkika Chandra Dewi ini kenal saya, terus Mbak Dewi Trisnawati ke atas insya Allah kenal. Karena saya masuk sini teman-teman masih baru ya, masih 2 tahun, 2019. Ya jadi tahun ini masuk tahun kedua. Pertama kali saya masuk itu sama kating kalian yang sekarang ada yang sudah lulus, ada yang belum ya, itu memang konsul ke saya terkait PKM ini, menghadap ke kami untuk konsultasi terkait PKM ini. Pak, kira-kira apa ya yang bisa kita gali untuk memajukan, untuk biar kita itu terkenal atau kita itu paling nggak unjuk gigi terkait dengan program kreativitas mahasiswa ini. Kira-kira apa yang bisa kita bentuk, kita bisa buat begitu. Akhirnya saat itu ngobrol banyak ya teman-teman, terus memang saya pertama kali itu memang saya langsung disuruh untuk menjadi pembicara saat itu ya, cuman karena saya masih baru begitu sehingga saya mohon maaf takutnya melangkahi teman-teman dosen yang sudah senior. Nah kemudian yang kedua waktu tahun 2020 kemarin itu tahu-tahu sudah ada pengumuman terkait PKM yang lolos dari lingkup universitas. Saya nggak tahu apa-apa itu teman-teman ya, saya nggak tahu apa-apa, terus nggak ada yang konsul ke saya, itu sedihnya di situ ya. Bukan saya nggak minta apa-apa teman-teman, enggak, cuman kok ada momen seperti ini. Dulu kating kalian saat itu waktu tahun pertama saya masuk itu konsul dan saya cuma minta tanda tangan teman-teman saat itu. Tahun 2020 juga iya, saya diminta tanda tangan toh, tapi saya nggak melihat proposalnya seperti apa, judulnya seperti apa, bentuk langkah-langkahnya, metodenya itu seperti apa, nggak disebutin sama sekali sama teman-teman kalian. Ya sudah, saya percaya saja, saya tanda tangan. Nah, tapi yang tahun ini, gitu ya, tahun 2021 ini, saya kalau nggak salah waktu kalian, yang kating kalian sekarang semester 5 ya, atau semester 4, waktu saya mengampu lembaga keuangan non-bank itu, ada beberapa teman yang masuk, begitu ya, cuman sedikit sekali. Saya bilang saat itu ke kalian bahwasanya kalian itu ya teman-teman ES terutama kalian itu adalah jumlah mahasiswa terbanyak kalau nggak salah ya teman-teman, tolong koreksi, mungkin paling banyak FIP gitu ya, cuman mungkin keduanya kalian ekonomi syariah itu paling banyak. Mohon maaf kalau saya keliru. Nah tapi saya nggak seneng kalau kalian tuh banyak secara kuantitas tapi secara kualitas kalian zong begitu. Jadi kayak buih di lautan, yang mana kalian hanya menang jumlah gitu ya, tetapi dari sisi kreativitas, dari kualitas nggak ada nih teman-teman. Nah maka dari itu ini saatnya teman-teman mungkin menunjukkan taringnya yang mungkin dari sisi akademisi atau akademik kurang begitu ya.
tapi kalian pengen di bisnis, pengen di penulisan, ini saatnya kalian unjuk gigi teman-teman. Ya, nah dari situlah teman-teman memang saya akhirnya ya saat itu ya semester kemarin itu saya curhat ke cutting kalian dan juga bilang tolong kalau memang mau serius terkait PKM ini, ayo kita discuss bareng-bareng gitu ya teman-teman. Lah hari ini kemarin Mbak Chandra WA saya untuk mengisi acara ini, cuman teman-teman ini saya mungkin nggak nyampain slide banyak begitu ya, karena saya pengennya memang pengen mendengar aspirasi dari kalian. Ayo kita ngomongin masalah ide, ayo kita eksekusi, bukan yang hanya sekedar saya ngomong teori tapi tidak ada actionnya. Jadi saya nggak mau itu gitu ya, NATO gitu ya, no action talk only, saya nggak mau saya kayak gitu-gitu ya. Nah mungkin teman-teman yang baru ini dan juga teman-teman yang cutting dan mau action juga, sedikit yang mungkin ingin saya sampaikan terkait PKM ini atau program kreativitas mahasiswa ini adalah merupakan salah satu program dari Kemendikbud yang memang ingin mewadahi kreativitas dan inovatif dari mahasiswa-mahasiswa di seluruh universitas yang ada di Indonesia. Oke, jadi dari situ teman-teman sudah cukup jelas ya bahwasanya PKM itu apa, jelas. Nah kemudian di PKM itu ada, saya langsung share screen aja ya teman-teman, tapi ini sedikit, nanti mungkin kita lebih fokus discuss saja ya. Izin share screen sedikit Mbak Chandra dan teman-teman yang lain. Teman-teman ini saya biar nggak krik-krik, kalian boleh ngomong langsung potong, nggak apa-apa, tanya loh ya. Oke. Thank you, Bapak. Bapak. Sudah terlihat belum teman-teman? Sudah, Bapak. Oke, baik teman-teman. Jadi ini ya, kemarin waktu Mbak Chandra itu WA saya memang benar-benar sampai minggu depan itu saya jadwalnya padat gitu teman-teman. Tapi saya kalau urusan sama mahasiswa begitu, insya Allah saya kedepankan begitu. Karena ini memang bidang yang juga saya senangi begitu ya teman-teman, sehingga ayo teman-teman nulis buat proposal, buat kita itu namanya berdaya atau bermanfaat untuk lingkungan atau untuk orang-orang sekitar kita gitu. Jadi yang ingin saya sharing ke kalian ini sebenarnya awal mula dulu nih, gimana sih sebenarnya kita ini membangun sebuah ide atau gagasan dalam menyusun proposal dari program kreativitas mahasiswa atau PKM ini gitu. Nah, seperti yang saya tadi bilang bahwasanya PKM ini ada beberapa bidang ya, sub bidang teman-teman. Ya, di mana PKM ini tadi saya sudah bilang bahwasanya ini ada kurang lebih 5 bidang yang harus atau paling tidak satu di antara kalian mau eksekusi salah satunya. Gitu ya. Cuman memang yang sering gitu ya teman-teman, yang sering dipakai gitu ya, sering didanai gitu ya. Nanti pertama ada PKMK atau kewirausahaan. Jadi teman-teman yang mungkin jiwanya jiwa-jiwa entrepreneurship atau jiwa-jiwa menjadi bos, menjadi bisnismen begitu, ya ini saatnya kalian unjuk gigi. Kemudian yang kedua ada PKMPM atau pengabdian masyarakat. Kemudian yang ketiga ada PKMR atau PKM riset atau penelitian. Kemudian ada PKMPI penerapan iptek. Kemudian KC atau Karsa Cipta. Jadi 5 bidang itu, jadi sebenarnya 8 ini dibagi 3 ya teman-teman. 5 teratas, kemudian yang kedua ada PKM GFK atau gagasan futuristik. Yang K-nya apa? Kontemporer. Jadi gagasan futuristik mungkin kalau teman-teman pengen buat robot yang mungkin bisa ketika kalian kuliah begitu ya, karena kuliah daring, bikin robot yang bisa menggantikan diri kalian untuk
kuliah online, sedangkan kalian rebahan, main Instagram, atau jualan cilok atau somai dan lain sebagainya. Ya, itu GFK. Kemudian yang apa namanya bidang terakhir ada PKM GT atau gagasan tertulis dan juga artikel ilmiah. Nah, Pak, saya ini kan ekonomi syariah ya Pak ya. Kira-kira kalau kita cocoknya di mana gitu, teman-teman. Ya, semuanya tidak menutup kemungkinan kalian bisa masuk di proposal yang manapun, teman-teman. Ya, tapi kalau yang sudah-sudah gitu ya, itu memang kewirausahaan sama pengabdian masyarakat sama riset penelitian itu 3 teratas yang biasanya peminatnya banyak sekali. Apakah selain 3 itu kita boleh Pak? Boleh saja gitu, asalkan nanti teman-teman memang apa namanya memiliki minat dan juga memiliki channel ke sana. Karena anggota atau teamwork yang kalian susun nantinya memang tidak hanya gitu ya, tidak hanya lintas prodi tapi juga lintas fakultas gitu ya. Oke, itu pengenalan kita terkait dengan 5 bidang kreatif, 5 bidang PKM tersebut ya, teman-teman insya Allah paham terkait itu. Nah, kemudian ini intinya kalian, ya. Ngomong-ngomong masalah proposal ya teman-teman, proposal itu kapanpun kalian namanya selama menjadi mahasiswa, kalian akan selalu disuruh atau ditugaskan untuk membuat yang namanya proposal. Ya, nah bagaimana sebenarnya menulis proposal yang baik dan benar itu gitu ya. Sebenarnya saya sudah punya buku panduan PKM-nya 2021 dan banyak detail sekali teman-teman. Nanti boleh saya kirim ke panitia biar teman-teman pelajari ya. Nah, kita fokus ke sini dulu, yaitu mengenai bagaimana caranya kita menggali gagasan atau ide dalam membuat PKM ini. Yang pertama tentu kalian harus baca. Ya, baca literatur, baca proposal atau baca penelitian terdahulu, ya, sama baca lingkungan sekitar tempat kalian tinggal. Kenapa 3 itu kok isinya baca semua, Pak? Betul, karena apa? Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu pertama kali sama malaikat Jibril disuruh untuk ikro, dan ikro, gitu ya, sampai berapa kali diulang, gitu ya. Lalu Rasulullah saat itu nggak bisa membaca gitu, tapi sama malaikat suruh ikro. Nah, disinilah makanya saya menekankan kalian untuk membaca terlebih dahulu, ya. Karena mungkin kalian kan bingung, aduh apa ya mau bikin apa nih? Saya mau berkontribusi ke masyarakat sekitar saya, tapi saya bingung kira-kira dengan apa, gitu ya teman-teman. Sudah membaca literatur, sudah membaca proposal terdahulu atau penelitian terdahulu, kalian ternyata sudah paling tidak sudah punya gambaran. Nah, kemudian diaplikasikan dalam lingkungan kalian sendiri. Misalkan contoh nih teman-teman. Misalkan di sini ada orang Tanjung Bumi, teman-teman. Bangkalan, Tanjung Bumi atau Lamongan lah ya, mungkin Lamongan terkenal dengan sotonya begitu. Nah, situ kalian mungkin mikir, kenapa ya soto Lamongan ini orang-orang yang di luar negeri itu kan nggak bisa makan soto Lamongan, sedangkan orang-orang yang mudik dari Indonesia ke luar negeri misalnya seperti itu tidak bisa menyicipi restoran atau soto Lamongan khasnya soto Lamongan pada umumnya begitu. Mungkin kalau makannya di sana sudah dimodif dan lain sebagainya. Sehingga mungkin kalian muncul ide bahwasannya membuat semacam soto Lamongan dalam kemasan kaleng, di mana itu bisa tahan 5 tahun gitu ya, dan kadaluarsanya bisa ya tadi dia nggak kadaluarsa ini begitu teman-teman, dan tanpa mengurangi cita rasa dan lain sebagainya. Nah itu kan nah kita memang cari masalahnya apa? Karena orang-orang kita susah sekali mendapatkan soto Lamongan ini gitu. Kemudian yang kedua adalah mungkin dengan memperkenalkan bahwasanya kuliner lokal ini bisa go internasional. Nah, hal-hal yang seperti itu teman-teman yang memang biasanya menjadi sorotan oleh panitia atau reviewer yang ada di Kemendikbud sana. Gitu.
Ya. Oke, kemudian karena sudah tahu bahwasanya di lingkungan kalian ada seperti itu, kalian cari masalahnya, buatlah sesuatu yang kreatif atau inovatif. Apakah harus seperti itu, Pak? Tidak, ya. Yang namanya gagasan atau ide itu tidak hanya untuk masalah makanan. Teman-teman bisa untuk sisi yang lain, gitu ya. Misalkan dengan apa namanya, tadi batik misalkan gitu ya, atau proyek jembatan, atau perpustakaan keliling, atau ya teman-teman nanti bisa melihat itu dengan kemampuan teman-teman ketika melihat permasalahan atau hal-hal yang mungkin menjadi sebuah masalah di lingkungan kalian gitu. Setelah itu teman-teman catat, oh kok ada masalah misalnya gitu ya, sampah di Bangkalan tidak terakomodir dengan baik, terus kemudian pengenalan batik Madura yang belum seberapa gitu ya. Kemudian tadi misalnya soto Lamongan, kalian catat dulu, kalian tabulasi, cari referensinya, apakah sudah pernah ada penelitian sebelumnya gitu ya. Nah kemudian ketika sudah ditemukan, kalian cari outputnya itu apa, tujuannya tuh setelah itu tuh mau ngapain gitu ya. Barulah dibikin rumusan masalah, masalahnya tadi apa, tujuannya untuk apa, kemudian tahapan-tahapannya apa, dan juga yang terakhir adalah teamwork, jangan lupa, yaitu apa, kerjasama tim. Kalian milih, karena dalam proposal PKM ini itu teman-teman timnya itu kurang lebih 3 sampai 5 ya, 3 sampai 5, sehingga teman-teman bisa mulai mikir dari sekarang, kira-kira kalau saya punya proyek seperti ini, saya cocoknya sama siapa ya. Saya yakin teman-teman pasti punya circle yang dipercaya, teman-teman yang sefrekuensi, yang seiring seirama dengan kalian. Ya, sudah, nanti kalau sudah seperti itu, kalian bikinlah, mulai dibikin, mulai pembagian job desk, kemudian nanti impact-nya seperti apa. Oh, dengan nantinya seperti ini, harapan atau result yang ingin dihasilkan adalah goal-nya, begitu ya teman-teman, adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Telang, katakanlah seperti itu. Ya, yang terakhir action tentu saja, yaitu kalian memang harus aksi atau ya udah ayo dieksekusi. Kita nggak hanya sekedar ngomong di forum seperti ini saja, tapi memang harus segera dieksekusi. Oke teman-teman, saya nggak mau terlalu panjang lebar menyampaikannya. Nah ini mungkin contoh judul ya. Pertama judul terkait dengan proposal beberapa PKM lolos pendanaan. Yang pertama itu ada, ini untuk yang kewirausahaan ya teman-teman. Kewirausahaan ini 3, yang 2 bawah itu adalah mengenai pengabdian masyarakat. Jadi yang pertama adalah batik epsilon atau eco print art dengan motif statistik yang edukatif dan ramah lingkungan. Maksudnya apa ini? Yaitu adalah teman-teman di sini mereka memperkenalkan batik begitu ya. Biasanya kalau motif batik itu biasanya pakai motif yang bunga-bunga, flora atau fauna atau apa ya teman-teman? Ya, alam lah ya, berhubungan dengan alam. Nah, tapi yang batik epsilon ini dengan menggunakan motif statistik. Motif statistik itu apa? Mungkin dengan logo-logonya gitu ya. Logonya statistik untuk pengaruh, kemudian logonya statistik untuk OHI dan lain sebagainya itu teman-teman. Ya, dimana akhirnya nanti di situ memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada mahasiswa, bahwasanya statistik itu bagus loh, gitu ya. Statistik itu penting sekali, gitu. Tapi dengan dengan budaya kita, dengan batik, gitu. Yang mana batiknya ini biasanya memang yang menjadi masalah adalah apa? Masalah limbahnya tidak terkendali dengan baik, sehingga di sini ada kata-kata ramah lingkungan atau eco green, di mana dari situ nantinya jadi ada poin 3 nih di sini teman-teman ya. Kenapa menggunakan batik, kemudian statistik sama ramah lingkungan. Ini poin plus sekali, plus. Jadi ada 3 poin plus ini, sehingga hal ini atau proposal ini sama Kemendikbud atau reviewer di sana menjadi sesuatu yang patut dipertimbangkan, sehingga goal begitu ya.
lancarlah akhirnya nanti sama sama apa namanya sama kementerian akan didanai berapa puluh juta gitu. Ya, kemudian ada yang kedua ada Cutterware sebagai inovasi kreatif masa kini guna meningkatkan efektivitas pengolahan limbah botol plastik. Tadi saya bilang sampah kan, sampah di Madura itu seperti apa. Nah, ini kalau ini memang fokus ke limbah botol plastik. Oke, kemudian ada mesin pencacah batang pisang untuk pakan ternak. Mesin pencacah batang pisang ya, batang pisang biasanya kalau kita di desa-desa begitu di kebun-kebun batang pisang kalau sudah ditebang gitu ya sudah jadi sampah gitu kan. Nah, tapi ini bisa dialokasikan dibuat semacam mesin sederhana untuk dibuat makan ternak. Tiga lagi tuh teman-teman, batang pisang limbah kan, kemudian pakan ternak untuk peternakan, mesin pencacahnya ini untuk industri. Jadi memang outputnya tuh jelas. Ya, kemudian yang terakhir ini ada deposito air, gerakan investasi dan bijak air hujan sebagai upaya siaga bencana meteorologi. Nah, ini bisa teman-teman praktekkan juga, contoh juga, jadikan inspirasi, diterapkan di mana? Di Trage misalkan. Di Sampang, di mana? Sampang tuh yang agak airnya susah di mana? Robatal. Ya, teman-teman yang mungkin di Bangkalan mungkin tahu Robatal gitu ya, atau yang di Gresik yang pulau pulau mana teman-teman yang di Gresik itu? Bawean. Bawean. Ya, misalkan di Pulau Bawean airnya susah. Nah, ini bisa jadi contoh juga, misalkan deposito air untuk warga Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur. Itu bisa, teman-teman. Yang terakhir adalah pemanfaatan gerak abadi medan magnet untuk kebutuhan listrik dan lain. Ini kan susah ya, kalau kebutuhan listrik kan teman-teman nggak tahu nih, gitu ya. Teman-teman kan dari ekonomi syariah, gitu. Sehingga mungkin ketika membuat sebuah proposal PKM ini, ya yang memang benar-benar kalian kuasai, teman-teman. Gitu ya. Ya, itu mungkin pemantik dari saya dulu, mulai dari pengantar tadi ya, pengantar mengenai apa saja sih PKM itu, ada berapa bidang, itu sama bagaimana tips-tipsnya membangun sebuah ide. Itu saja dulu mungkin Mbak siapa? Mbak Jamila dan rekan-rekan sekalian, nggak sampai 30 menit insya Allah karena saya nggak mau terlalu banyak ngomong. Tadi kayaknya nggak sampai 30 menit ya. Saya lebih pengen banyak kalian curhat ke saya. Kalian punya ide apa atau kalian ada pertanyaan apa, sampaikan ke saya. Yuk kita eksekusi bersama. Dengan senang hati kalau saya memang mampu, dipercaya juga insya Allah boleh teman-teman konsultasi ke saya. Tapi ya tentu karena kalian sudah punya ketua, kemudian ada pembina juga, ya mungkin harus lewat mereka atau lewat beliau-beliau dulu ya. Oke, itu saja yang saya mungkin bisa saya sampaikan. Kita lanjut mungkin sesi diskusi, Q&A atau curhat atau apapun yang mungkin kalian pengen ketahui lebih detail terkait dengan PKM ini. Langsung saja disampaikan ke Mbak Moderator. Saya tutup Mbak Jamila, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas penyampaian materinya sangat luar biasa sekali. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman sebelumnya saya membuka 2 pertanyaan, satu dari cewek dan satu dari cowok. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu dan pertanyaan bisa langsung dipaparkan melalui on mic dan bisa ditulis juga. Selain on mic juga ditulis di kolom chat. Monggo teman-teman, satu cowok dan satu cewek. Ya, monggo Saudara Farid dipersilahkan. Halo Saudara Farid. Ya mungkin kepencet. Ini di kolom chat sudah ada Pak, yaitu dari El Halimi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halim, mau tanya lewat kolom chat dikarenakan saya lagi ada di mobil. Pertanyaannya, apakah ada unsur-unsurnya Bapak? Kayak contoh di makalah itu ada bab 1, pendahuluan, dan lain sebagainya. Nah, kalau di PKM itu bagaimana Bapak? Mungkin dari Bapak Nasrullah bisa langsung ditanggapi Bapak. Oke, terima kasih Mbak Jamila. Terima kasih El Halimi Channel. Ini kayaknya saya kenal nih. Abdul Halim temannya Rizky Chandra Dewi ya. Semester 5 ya, Mas? Benar nggak ya? Bukan Bapak, beda. Bukan ya? Oh, beda. Bapak Oh, kayaknya Abdul Halim bukan 2021. Muslim ya? Iya, Oh, anak Bapak. baru. Oh, oke. Anak baru, Bapak. Oke, maaf. Maaf, Mas Halim, maaf Halim, maaf. Saya terlalu pede ya. Oke, Mas Halim, saya jawab pertanyaannya Mas Halim ini dengan langsung saya sharekan dengan jawabannya ya. Ini saya sudah ada contohnya soalnya. Sebentar Mas Halim, izin share screen lagi teman-teman. Sudah terlihat wahai anak-anakku? Belum Bapak. Belum Pak. Oke, masih muter ya. Sudah Pak. Ya. Oke, sudah ya. Nah, ini yang ditanyakan oleh Ahina Abdul Halim. Jadi, apa komposisinya atau bentuk penulisannya itu seperti apa Pak kalau proposal PKM ini? Ya, proposal PKM ini terdiri dari 4 bab ya teman-teman, di mana yang pertama adalah pendahuluan. Ya, lihat di pendahuluan itu ada latar belakang. Kalau teman-teman bisa kelihatan sudah jelas ya, ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan khususnya, manfaat penelitiannya, keutamaan. Tadi saya bilang ya, temuan yang ditargetkan. Ya, outputnya kalian targetnya atau impact-nya itu apa nih? Itu ya. Kemudian luarannya itu nanti bentuknya seperti apa? Apakah bentuknya semacam prototype? Prototype itu kayak semacam teman-teman punya semacam blueprint begitu ya, atau rancangan bahwasanya ini bisa dipraktekkan atau ini bisa diterapkan di desa ini dan sebagainya. Ya, atau misalnya kalau kewirausahaan berarti ada contoh produknya. Ya, itu yang pendahuluan memang banyak poinnya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah bab 2 adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu apa sih Pak? Tinjauan pustaka itu lebih kepada kayak semacam definisi-definisi teori-teori itulah teman-teman. Sampah plastik. What is the meaning of sampah plastik itu apa ya? Plastic trust, misalnya seperti itu ya. Ya, sampah plastik itu apa? Pengertiannya, definisinya apa? Kemudian penanganan sampah plastik itu apa? Definisi, bentuknya, tahap-tahap seperti apa? Batako itu apa sih? Ya batako kalian tahu sendiri, batako itu terbuat dari bisa saja terbuat dari semen, bisa terbuat dari apa namanya? Terbuat dari sampah plastik ini. Jadi sorry, kelewatan tadi. Judulnya ya, judul dari proposal ini yang saya share-screen ke kalian ini adalah pemanfaatan sampah plastik berpaduan batu merah sebagai agregat halus untuk pembuatan batako. Ya, jadi intinya adalah sampah plastik ini dimanfaatkan yang digabungkan dengan batu merah tajun. Batu merah tajun ini berarti produk lokal ya teman-teman. Produk lokalnya kalian misalkan apa? Ditonjolkan batik Tanjung Bumi gitu ya. Sebagai apa? Sebagai pembuatan batako. Di mana batako kita biasanya kalau untuk membangun sebuah perumahan, real estate, apartemen dan lain sebagainya perlu yang namanya batako kan. Nah, jadi ini tadi poinnya 3 lagi nih, sampah plastik, kemudian ada kearifan lokalnya, kemudian ada manfaatnya. Ya, jadi itu. Pendahuluan sudah, tinjauan pustaka sudah, yang ketiga adalah metode penelitian. Metodenya itu apa sih? Ada tahapan-tahapan penelitiannya, prosedurnya, kemudian luaran penelitian nantinya apa?
Laporan penelitian misalnya mau diterbitkan di jurnal atau di proceeding dan lain sebagainya, seperti yang tadi punya saya yang disampaikan oleh Mbak Jamila tadi, itu adalah beberapa penelitian saya yang bentuknya sudah terjadi atau dalam bentuk luaran. Luaran itu outputnya ya teman-teman. Kemudian ada analisis data, cara penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Analisis data ini kalau misalnya teman-teman memang fokusnya kepada yang perhitung-hitungan gitu ya. Kalau tadi misalnya kayak robotik, gitu ya, atau listrik, itu jelas pakai analisis data. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan analisis data ini untuk yang kewirausahaan mungkin dengan menggali persepsi masyarakat lokal di sekitar kalian terhadap sampah misalkan seperti itu ya, atau terhadap kerupuk ikan tenggiri yang kira-kira yang bagus atau yang bisa memiliki poin plus itu apa, gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang penting ya, semuanya penting ya teman-teman, tapi yang nomor 4 ini yang kadang-kadang menjadi bumerang juga ya, yaitu apa? Yang pertama adalah anggaran biaya. Anggaran biaya itu apa? Ya kalian kan namanya bikin proposal. Ya kayak kalian mau bikin kegiatan lah teman-teman. Bikin kegiatan, kalian butuh uang, butuh finansial dari kementerian. Nah, makanya disitulah bikinlah anggaran biaya. Di mana anggaran biaya ini ada ininya juga teman-teman ya, ada rumusnya. Bukan rumusnya, ada ketentuannya juga. Jadi misalkan dan bikinlah yang realistis. Ya, bikin realistis itu seperti apa? Misalkan kalian kok mau membuat semacam proyeksinya gitu ya, outputnya adalah memang membuat sebuah batik gitu. Tapi dana yang atau proposal atau dana yang disusun atau dianggarkan misalkan 50 juta. Hanya sedangkan outputnya kalian adalah hanya sebatas kain lembar batik untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan sampah plastik menggunakan batik, kemudian outputnya adalah yang memperkenalkan wisata dan seperti itu. Tentu hal tersebut kurang tepat ya teman-teman, karena 50 juta hanya dengan untuk membuat itu tentu menjadi sebuah pertanyaan besar nantinya. Sehingga buatlah anggaran biaya yang memang teman-teman realistis. Realistis itu berarti nyata ya teman-teman, optimis, realistis, tapi juga sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan di lapangan nantinya. Kemudian yang poin terakhir adalah jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan itu maksudnya gini, misalkan proposal kalian ini dianggarkan 15 juta atau 20 juta untuk berapa bulan, misalkan untuk 5 bulan. Sehingga teman-teman harus bikin jadwal kegiatan yang jelas. Bulan pertama, minggu kedua itu kegiatannya ngapain? Oh, misalkan survei ke lapangan, kemudian minggu terakhir di bulan pertama ini saya harus mendapatkan data wawancara dari masyarakat lokal di sekitar objek penelitian saya. Begitu. Ya, kemudian yang terakhir banget itu daftar pustaka sama lampiran. Di mana lampiran-lampiran itu ada biodata kalian gitu ya, anggarannya berapa gitu ya, justifikasinya, susunan organisasi tim penelitian atau job desk yang tadi saya bilang di awal, kemudian ada surat pernyataan. Di mana surat pernyataan ini biasanya kesanggupan ya teman-teman, kesanggupan dari tim bahwasanya proposal ini akan selesai pada waktunya. Begitu. Ya, ini kalau perlu juga nanti saya kirimkan ke panitia. Itu saja mungkin yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Semoga bisa difahami ya, Mas El Halimi Channel. Di tinjauan pustaka itu berarti permasalahannya enggak, Pak? No. Tinjauan pustaka itu lebih kepada teori definisi gitu aja Mas Halim. Oh maaf Baik, Mbak. terima kasih Bapak. Iya. Maaf. Saya langsung nanya saya sampaikan di kolom chat itu. Mohon maaf, Mbak Jamila. Silakan Mbak Jamila. Iya Bapak, monggo langsung ditanggapi gak apa-apa Bapak. Soalnya dari suaranya Bapak putus-putus. Oh iya, aduh maaf. Baik, saya langsung tanggapi ya teman-teman. Tadi saya jelasin Mbak Jamila, kalau tadi suara saya putus-putus langsung di-cut saja harusnya. Ya. Jadi saya nggak jelasin dari awal.
Ya. Inggih Bapak, barusan kok Pak putus-putus. Oh, barusan. Oh, oke. Baik, teman-teman, Mas Halim tanya lagi, Pak, tinjauan pustaka itu berarti permasalahannya ya, Pak? Bukan. Tinjauan pustaka itu adalah referensi kalian terkait tadi contohnya sampah plastik. Ya sudah, sampah plastik itu definisinya apa? Batako itu definisinya apa? Ya, jadi lebih ke definisi-definisi seperti itu teman-teman. Ketika kalian misalkan jelasin tentang riba gitu ya, konsep riba. Ya sudah, riba itu adalah tambahan dada. Bahwasanya riba itu haram karena dada. Seperti itu aja kalau tinjauan pustaka tuh. Ya, kalau yang namanya permasalahan itu biasanya lebih di awal ya, Mas Halim. Kan tadi ada latar belakang nih, ada latar belakang, kemudian rumusan masalah. Di rumusan masalah itulah yang namanya permasalahan dari yang kalian mau angkat. Itu. Oke, semua dipahami ya. Dan di lampiran itu berisi dan gunanya apa nih Bapak? Mohon maaf kalau saya banyak tanya Pak. Di lampiran itu berisi apa tadi saya contoh, di lampiran itu contohnya kalian kan saya bilang 3 sampai 5 orang timnya nih. Nah, ketuanya tuh siapa? Sekretaris bendahara itu nggak usah ya, ketua sama anggota, misalnya seperti itu. Nah, anggota ini nanti dideskripsikan misalkan sebagai pengolah data. Kemudian yang ke pengolah data 1, pengolah data 2, begitu ya. Kemudian yang anggota ketiga sama kelima, 4 ke 5 adalah sebagai analis lapangan. Orang-orang yang memang langsung terjun ke lapangan. Ngapain Pak? Ngapain misalkan survei, interview, kemudian sharing, hearing kepada masyarakat yang menjadi objek penelitiannya. Pak, kalau misalnya bukan pengabdian masyarakat, tapi lebih kepada apa namanya bentuk wirausaha proposal gitu, membuat sebuah produk baru, ya mungkin boleh dicontohkan atau digambarkan di situ step by stepnya kalian ketika membuat sebuah produk itu adalah dengan gambaran produknya seperti apa, brandingnya seperti apa, namanya seperti apa, gitu ya. Sama tadi yang tidak kalah penting adalah surat pernyataan. Mas Halim Channel. Pernyataan itu apa? Pernyataan itu adalah bahwasannya kalian dan tim itu memang sanggup menyelesaikan proposal tersebut tepat waktu dan juga output yang dihasilkan sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai, kenapa? Dijelaskan penjabarannya. Itu nanti di akhir ya. Tapi untuk lampiran-lampiran tadi itu mungkin foto-foto kegiatan atau yang akan kalian eksekusi. Gitu ya, sama surat pernyataan dan juga beberapa tadi misalkan untuk struktur organisasi tadi misalkan ada ketua, ada orang yang di lapangan sama yang analisis data. Jadi itu Mas Halim, semoga cukup jelas. Itu saja Mbak Jamila. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas tanggapannya. Bagaimana dari Saudara Halim? Apakah bisa dimengerti? Ya, mungkin dari teman-teman ada yang masih dibingungkan terkait tanggapan dari Bapak, bisa ditanyakan. Dari Mas Halim sudah oke kayaknya Mbak Jamila. Ya. Mungkin langsung saja ke pertanyaan kedua dari Nelly Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Agustin mau bertanya, untuk PKM kewirausahaan, apakah ada ketentuan tentang produk yang dibuat itu harus produk jadi atau boleh yang masih berupa rancangan? Apakah hal tersebut memiliki pengaruh terhadap penilaian PKM kewirausahaan? Terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Bapak. Oke, terima kasih Mbak Nelly Agustin. Saya kenal Mbak Nelly Agustin ya teman-teman. Nelly Agustin semester 5 kelas A. Ya. Hari ini tadi baru UTS terakhir ya Mbak Nelly. Pak, oke, saya jawab langsung ya. Produk untuk kewirausahaan ini harus produk jadi atau boleh berupa rancangan. Berupa rancangannya seperti apa nih, gitu ya. Rancangan kalau misalkan bentuknya adalah, misal ya Mbak Nelly, seharusnya gitu ya, tentu nilainya lebih banyak atau poin yang dihasilkan tentu yang produk jadi ya teman-teman. Bukannya sekedar rancangan. Kalau rancangan itu mungkin kalau misalkan ya Mbak Nelly adalah mau membuat semacam coffee shop. Ya, coffee shop yang memang menjembatani para petani-petani kopi lokal.
gitu ya. Nah, rancangan tempatnya misalkan baru kalian desain, tetapi produk kopinya harus jelas atau paling tidak bentuk wujud kopinya ada, minuman kopinya ada nih, kopi khas Pulau Bawean, misalnya seperti itu, untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Tapi biasanya gini teman-teman, ketika membuat kewirausahaan PKM ini, tadi tiganya jangan lupa ya. Masalah tadi misalkan ada kesenjangan gitu ya, kesenjangan, kemudian produknya, outputnya. Jadi jelas tuh tiga ini ya. Jadi misalkan kalau memang produk jadi, ya tadi misalkan adalah optimalisasi atau bentuknya adalah rancang bangun produk kopi lokal khas Pulau Bawean untuk apa begitu ya, intinya kesejahteraan gitu. Sehingga apa? Sehingga untuk masalah produk ini produk jadi atau rancangan, kalau rancangan nilainya tentu jauh dibandingkan dengan produk yang jadi. Tetapi kalau yang produk rancangan ini maksudnya adalah bentuk kayak semacam stand-nya atau bangunannya seperti apa, nah itu rancangan tidak masalah. Tapi paling tidak ada produk wujud yang mau dijual itu seperti apa. Itu ya, karena kalau yang sudah-sudah ya teman-teman, saya tadi waktu di awal disampaikan oleh Mbak Jamila, saya mengampunya hanya manajemen pemasaran, LKNB sama perbankan syariah. Nah, tapi saya dulu semester lalu saya juga mengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di studi kelayakan bisnis dan juga di manajemen pemasaran dan juga di perbankan syariah praktikum, mahasiswa atau cutting kalian saat itu saya suruh untuk membuat semacam bisnis plan. Ya, bisnis plan ada yang bagus sekali, ada yang B aja, ada yang sampai saya nilai bagus karena eksekusinya dari proposalnya bagus, kemudian dari sisi perhitungan anggarannya juga bagus sekali teman-teman. Sehingga itu yang seharusnya mendaftar atau masuk dijadikan ke proposal PKM. Tapi ternyata saat itu saya juga nggak tahu ya kenapa nggak dimasukin ke PKM, apakah karena waktunya sudah mepet dan sebagainya, saya kurang tahu. Tapi yang jelas itu bentuknya simpel, sederhana sekali saat itu, yaitu kayak semacam jamur crispy atau terong crispy ya gitu teman-teman, tapi memang ada nilai jualnya ya. Jadi bukan sekedar mohon maaf, bukan yang ecek-ecek produk jadi itu, bukan, tapi harus nilai jualnya ada atau poin plusnya yang kalian bikin itu dibandingkan produk-produk yang ada di pasaran sana itu apa? Itu kuncinya yang selalu saya tekankan ke teman-teman ketika membuat sebuah proposal bisnis atau bisnis plan itu, produk yang kalian jual itu punya nilai plus apa dibandingkan dengan produk-produk yang ada di pasaran sekarang ini gitu. Ya. Sehingga kalau ditanya lagi kepada oleh Mbak Nelly yang dibuat itu produk jadi atau rancangan, ya poin plusnya memang produk jadi ya teman-teman. Nah, rancangan ini mungkin lebih kepada bentuk bangunan atau tokonya atau apa namanya teman-teman, backdrop apa sih namanya, stand gitu ya, stand kecil itu biasanya kalau orang-orang yang jualan bubur atau jualan minuman boba kayak gitu ya. Ya itu nggak apa-apa rancangan, tapi kalau produknya harusnya yang sudah bentuknya jadi gitu. Outputnya nanti adalah bentuknya adalah makanan jadi atau produk yang sudah bentuknya kemasan siap konsumsi. Itu saja jawaban saya untuk Mbak Nelly. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Jamila. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Dari teman-teman mungkin ada yang belum paham, bisa ditanyakan kembali. Mungkin saya rasa cukup. Ini pertanyaan terakhir dari Kafa Nabil Biri. Assalamualaikum Bapak, saya Kafa dari Prodi HBS. Dari kemarin saya ingin membuat atau menyusun PKM AL. Namun masih sebatas keinginan Bapak dikarenakan minimnya pengetahuan saya tentang PKM ini. Mungkin bisa dipaparkan secara singkat mengenai PKM AL ini Bapak. Terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi Bapak. Baik, terima kasih. Namanya bagus nih. Siapa namanya? Kafabir ya. Oke, saya Mas Kafa dan teman-temannya lain.
ketika kalian punya keinginan, gitu ya, punya ide atau gagasan atau ide-ide liar gitu ya, biasanya kalian tuh kan masih muda ya, gitu ya. Ya saya juga masih muda teman-teman. Biasanya tuh ada ide apa gitu. Kadang-kadang kita mau tidur tuh random thought gitu ya. Ada pikiran-pikiran yang tidak tiba-tiba mampir gitu aja. Nah, itu teman-teman tuh langsung tulis. Ya, langsung ditulis. Kalian kan mesti mau tidur, mau ke kamar mandi, mau sholat, mau apapun, tuh mesti kalian megang HP, ya enggak? Kalian tulis di notes di HP itu tulis. Oh saya tuh karena tadi melihat ini, kok bagus ya. Terus kalian tulis di mana? Di notes itu. Ya, besok nanti lupa, nggak apa-apa. Terus nanti kan dibaca lagi besoknya atau nanti 5 jam kemudian kalian baca HP, dibuka lagi. Oh ini kok ini ya. Nah, kalian tulis di situ dulu teman-teman ya. Ditulis dulu di HP atau di notes HP kalian. Baru kalian nanti pelajari tentang PKMAI ini apa. Memang kalau yang ditanyakan oleh Kafa ini, AI ini memang sebenarnya kalau kalian dari sisi analisis tidak tidak mendalam gitu, ini memang susah ya teman-teman, karena tadi saya bilang PKMAI atau artikel ilmiah ini terbagi jadi dua, yaitu artikel ilmiah sama gagasan tertulis. Nah, PKMAI ini atau artikel ilmiah ini adalah sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian, gitu ya. Judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Saya share screen saja deh biar cepat. Ya, Mas Kafa. Saya mungkin kasih contoh gini, Mbak. Mas Kafa ini orang mana? Madura atau luar Madura? Orang Madura swasta, Bapak. Madura mana? Swasta. Bondowoso, Bapak. Oh, Madura Bondowoso. swasta. Oke. Oke, jadi kalau misalnya Bondowoso gitu ya, mungkin gini, Mas Kafa. Ya, saya anggapnya misalnya di Madura gitu. Mohon maaf ya, atau di Bondowoso misalnya Mas Kafa ngerasain bahwasanya teman-temannya Mas Kafa di Bondowoso itu mengalami nikah muda, gitu ya. Masalah nikah muda. Ternyata di sana memang semenjak lulus SMA gitu ya, dari orang tuanya sudah, bahkan mungkin semenjak bayi gitu sudah dijodohkan bahwasanya Pak nanti anaknya jadi ini saya ya, jadi kita jadi besanan ya gitu, atau kita mantu bareng ya, misalnya seperti itu teman-teman. Nah sehingga di situ menjadi permasalahannya Mas Kafa bahwasanya masa sudah tahun 2021 tapi masih ada perjodohan yang bentuknya adalah adat, misalnya seperti itu. Nah itu menjadi sesuatu yang mungkin baru. Ya itu kan artikel ilmiah. Itu adalah dikaitkan dengan penyelesaian masalahnya. Jadi itu tadi masalahnya seperti itu. Kemudian Mas Kafa juga ngasih tahu bahwasanya hal tersebut misalkan tidak boleh atau tidak diperkenankan karena memang masyarakat kebutuhan naluri, kemudian orang-orang pada usia muda saat itu, pernikahan muda begitu ya, pengelolaan finansialnya, pengelolaan mentalnya gitu ya, atau manajemen waktunya, manajemen emosinya masih kurang, sehingga memang perlu adanya mentor dan lain sebagainya, sehingga hal-hal tersebut itu seharusnya tidak diperkenankan. Makanya harus ada misalkan gitu ya, ada undang-undang terkait perma atau peraturan pemerintah atau Mahkamah Agung terkait pernikahan dini yang harusnya begini bla 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 seperti itu, Mas. Ya, sudah kelihatan belum di layar kalian, teman-teman? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Ya. Jadi yang AI ini adalah tidak dibatasi ya, topiknya tidak dibatasi. Namun sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian, gitu ya. Masalahnya juga kekinian. Tentu penyelesaiannya juga harus yang kekinian. Atau mungkin masalahnya adalah tadi ya, masalah pernikahan muda atau pernikahan dini di Bondowoso itu sudah mengakar dari tahun ke tahun gitu. Dan ternyata banyak juga yang cerai gitu. Sebenarnya itu ada apa? Nah, itu kalian harus memberikan penyelesaian juga untuk masalah tersebut. Gitu. Kemudian judul hendaknya tidak menggunakan akronim. Akronim itu singkatan-singkatan gitu ya teman-teman, yang tidak baku. Misalkan GWS gitu ya. Get well soon itu kan nggak ini gitu ya, itu kan bahasa gaul, nggak boleh yang kayak gitu-gitu.
harus yang resmi. Misalkan kalau yang tadi kalau di PKM ini saya ngomongin Sustainable Development Goals gitu ya, atau SDGs. Itu kalian singkat SDGs, no problem. Karena emang itu baku gitu ya, dan itu memang sudah resmi. Ya, dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata, jadi nggak boleh panjang-panjang. Terus PKM ini tujuannya apa? Untuk memberikan pengalaman mahasiswa menghasilkan karya tulis ilmiah, di mana program penulisan artikel ilmiah ini bersumber dari kegiatan akademik lainnya dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Misalkan apa, studi kasus di praktek lapangan, KKN, gitu ya, atau magang, yang mana merupakan hasil kerja kelompok. Itu jawabannya Mas Kafa ya. Jadi PKMI ini adalah memang kalian hanya membuat semacam kayak karya tulis ilmiah, gitu ya, artikel ilmiah. Nah, ini juga kelompok begitu ya. Tapi memang permasalahannya memang harus yang up to date, Mas Kafa, atau penyelesaian juga harus up to date. Karena apalagi kalau HBS ya, HBS berarti mungkin berhubungannya dengan hukum. Hukum ini bisa ngomongin hukum bisnis, bisa ngomongin hukum keluarga gitu ya, atau ahwal syahsyah, atau juga hukum bisnis atau muamalah gitu ya. Benar nggak ya? Ya, semoga benar. Gitu Mas Kafa ya. Jadi kalau memang ada ide, teman-teman yang lain ada keinginan atau ada ide, itu ditulis. Ya. Ditulis, kemudian dicatat dulu. Nanti dikoreksi lagi, dibaca lagi, ternyata oh sudah ketemu, ya sudah deh, jangan deh, ganti lagi apa begitu. Kalau karya tulis atau karya tulis ilmiah ini memang agak susah teman-teman ya, karena memang ya semuanya susah, semuanya punya tantangannya masing-masing. Ya, jadi kalau mudah ya seharusnya kalian banyak yang masuk. Tapi kemarin ya, yang saya tahu kemarin yang semester lalu, yang dari sisi seleksi universitas saja kalian cuma berapa yang lolos? Yang lolos itu rata-rata orang teknik pertanian gitu ya. Nah, itu saya makanya agak sedikit sedih kemarin karena aduh, ya nggak tahu kalian nggak lolosnya itu karena memang jalan sendiri atau kalian memang saya kurang tahu juga ya saat itu, karena emang semuanya emang biasanya serba mendadak ya. Jadi memang kadang-kadang kita emang harus selalu siap dengan tantangan-tantangan ketika ada sesuatu yang memang mendadak, teman-teman. Ya, itu saja mungkin jawaban saya untuk pertanyaannya Mas Kafa Birli. Ya, baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Bagaimana Saudara Kafa, apakah bisa dipahami? Iya Mbak, terima kasih Bapak atas tanggapannya Bapak. Oke, sama-sama Mas Kafa. Ya, baik, mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang dibingungkan. Monggo bisa dipertanyakan teman-teman. Ya, mungkin tidak ada. Dan sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwasanya setelah sosialisasi PKM ini akan ada pendaftaran PKM dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, mahasiswa aktif Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura angkatan 2018 hingga 2021. Yang kedua, mengisi link pendaftarannya nanti nyusul. Yang ketiga yang sudah mempunyai tim bisa langsung mendaftarkan dengan timnya, dan yang masih bingung untuk mencari teman bisa silahkan daftar secara individu terlebih dahulu, nanti terkait timnya dari pihak kami yang akan membantu. Dan yang terpenting pendaftaran tidak dipungut biaya, seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini Bapak untuk diskusinya pada malam hari ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, tak terasa waktu sudah menunjukkan bahwa kita harus mengakhiri diskusi pada malam hari ini. Terima kasih Bapak atas ilmunya yang sangat luar biasa sekali yang sudah disampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bertahan hingga ujung acara ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar mungkin ada sesi foto bersama dulu Bapak.
Boleh, boleh. Mungkin saya sambil ini, Mbak Jamila, saya bilang ke kalian ya teman-teman. Ini saya tadi pertama lihat cuma berapa yang masuk, yang ikut peserta ikut kegiatan ini teman-teman ya. Sampai tadi di tengah-tengah saya lihat ada 88 orang, banyak lumayan alhamdulillah. Sekarang tinggal 72, 73 begitu ya, sudah mulai turun, enggak apa-apa. Saya nggak butuh orang banyak teman-teman, saya butuh orang-orang yang berkualitas saja. Ya, ini tolong dijadikan sebagai pemicu, penyemangat bahwasanya kalian besok itu mau dikenal sebagai apa. Nah, ini ada kesempatan. Dengan PKM ini, ayo kalian kalau mau eksis, ini panggungnya sama Mbak Chandra Dewi, sama kementerian sudah difasilitasi. Ayo kalian segera daftar, segera eksis, tunjukkan kalau kalian itu memang layak dan kalian memang bisa. Gitu ya. Itu saja, terima kasih. Silakan teman-teman kalau mau on cam kita foto bersama. Ya, silakan teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Operator, siap ya operator? Siap. Oke, sudah teman-teman. Ya, terima kasih Bapak dan teman-teman yang sudah bergabung pada diskusi pada malam hari ini. Sudah ya, saya pamit ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Boleh keluar, Kak.